Indonesia. We all work together as one. In this place there is only one vision, and that's to be the number one. We all have the right combination. Care and quality, there's no compromise. Doing the very best will be our mission. It's something that we need to realize. It's something very special in our life. We are the nation. Our values mean a lot. We are the people. Give it all we've got. With a sun in this position, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. Take one more step, One more step, our excellence. we'll do whatever it takes to touch the sky. And we'll help each other with our aspiration. We know that we can do it if it's right. We are the nation. Our values mean a lot. We are the people. Give it all we've got. With a sun in this position, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. We are number one. We are number Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat pagi teman-teman sekalian. Wow, saat ini sudah ada 344, wow, dan lanjut 350 orang yang sudah bergabung dengan kita. Ya, jadi teman-teman ada di sini dari Bali sampai ke Papua. Ya, selamat datang di acara kita pada malam hari ini. Selamat pagi tentunya, semangat. Ya, seperti yang kita selalu lakukan, online is on time, Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak mau sia-siakan waktu Anda juga, gitu ya. Saya juga akan sharing singkat aja, Bapak Ibu, di mana kita lakukan ini, apa sih fungsinya teman-teman, kenapa sih kita harus bergabung di sini. Kuncinya cuma satu, jangan sampai keadaan ini jadi excuse buat kita untuk tidak jalan. Jangan sampai keadaan ini jadi excuse buat kita, teman-teman, agent kita, untuk tidak bekerja, Bapak Ibu. Ya, karena kita di sini tentunya kalau tetap mau menghasilkan, cicilan tetap jalan, semuanya juga tetap jalan, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi langsung saja dan selamat datang kepada Pak Eka. Ada Pak Eka di sini, ya. Terima Oke. kasih, Bang. Waduh. Saya manggilnya Oke, Bang atau beli nih? panggil Om, panggil Om. Om. Oke, teman-teman mungkin ada yang belum kenal dengan Pak Eka atau ada yang sudah kenal gitu ya. Saya kenal beliau itu dari tahun 2000, dari saya join di Prudential 2008, 2009 kita ada PFA dan lain-lain. Waktu itu saya masih ingat sekali, saya ikut CFP di Maranatha ya Pak ya. Pak Eka jadi Betul. guru saya. Pak Eka jadi guru saya pertama kali saya ikut CFP di Maranatha tahun 2009 adalah Pak Eka. Beliau yang mengajarkan gitu loh teman-teman. Jadi dan tentunya kalau untuk financial planner kita nggak usah tanya lagi. Beliau adalah suhunya, masternya gitu ya. PCC bersama Prudential juga selalu gitu ya. Jadi mungkin ya saya lihat ada beberapa juga di sini ya. Saya mau sapa juga Bapak Ibu KPM Manager yang ada di sini ya. Wow, pada masuk semua nih kayaknya ya. Mungkin kita tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi ini gabungan dari kita dan saya harapkan sih mungkin kita pecahkan rekor kalau bisa hari ini 400-500 orang ya. Teman-teman ya, ini baru 384. Kalau ada yang masih mau join, dipersilahkan. Oke, baik teman-teman. Thank you atas ketersediaan waktu Anda. Nikmati, belajar sama-sama teman-teman. Dan langsung saya serahkan kepada Pak Eka. Silakan Pak Eka.
Terima kasih Om jadinya ya, enggak ya. Terima kasih Bli, Bang Hot ya, yang sangat hot malam ini ya. Jadi menghangatkan ruangan di tempat teman-teman semua. Teman-teman semua di Bali, kengken kabare? Wah, nggak usah dijawab, saya tahu becik-becik pasti ya. Oke, baik. Terima kasih udah dapat kesempatan untuk sharing ya beberapa teman-teman tahu di kondisi hari ini. Sedikit sebelum saya masuk ke PowerPoint saya, jadi justru ada di balik suatu musibah selalu ada yang namanya opportunity ya. Um, Beberapa waktu yang lalu saya mewawancarai salah seorang trainer sales yang cukup kreatif ya, Eric Feng. Ya, mungkin teman-teman juga bisa lihat video saya bersama Eric Feng di channel YouTube saya ya, di Tanya Eka buat yang belum sempat mungkin ya. Jadi kita diskusi kira-kira apa yang akan terjadi perubahan besar di sisi perilaku konsumen ya. Dan ternyata setelah kalau orang melakukan kebiasaan-kebiasaan selama 21 hari berturut-turut, maka itu akan menjadi habit ya. Termasuk habit di dalam rangka online meeting. Ya, teman-teman, itulah kenapa salah satu keahlian yang teman-teman harus punyai saat ini, keahlian baru yang teman-teman harus miliki saat ini adalah melakukan online meeting, ya, entah melalui Zoom, entah melalui Skype dan sebagainya. Ya, kenapa demikian? Pertama, online meeting ini jelas ternyata lebih enak ya, karena lebih efisien. Teman-teman nggak perlu keluar rumah, nggak perlu menghabiskan waktu di jalan untuk transportasi dan sebagainya. Begitu juga dengan prospek ataupun klien-klien Anda. Ya, mereka akan lebih nyaman, tidak perlu memberikan waktu khusus ketemu Anda di suatu tempat yang khusus ya. Mereka tinggal dimanapun, mereka tinggal buka laptop ataupun HP mereka, kita bisa langsung online meeting. Teman-teman, apalagi kalau di Jakarta ya, macetnya luar biasa ya. Kalau kita meeting dengan cara-cara yang seperti yang lama, secara tradisional, satu hari itu bisa dapat 2 meeting aja tuh udah luar biasa teman-teman. Ya, sudah luar biasa. Ya, kali ini ya, ini berdasarkan pengalaman saya selama ini, ya itu saya bisa 4-5 meeting dalam satu hari. Jadi sangat-sangat produktif teman-teman ya. Dan mereka pada hari ini mungkin boring di rumah dan sebagainya, kerjaannya adalah lihat-lihat headset mereka ya, HP mereka ya. Mereka melihat Facebook mereka, Instagram dan sebagainya. Itulah juga kenapa nanti di bagian akhir saya akan sampaikan bagaimana kita memposisikan diri, bagaimana kita mengambil kesempatan untuk branding, mumpung mereka lagi hot-hotnya ngelihat Instagram mereka, melihat Facebook mereka, karena mungkin tidak ada hal lain yang mereka harus lakukan. Oke, saya langsung saja dengan screen saya ya. Oke, sebentar. Oke. By the way, bagaimana Pak Hot? Suara saya udah cukup terdengar nggak ya? Cukup jelas, Pak Eka. Oke, Cukup good. jelas. Ya. Ya. Baik, Thank you, terima Pak. kasih. Oke, judulnya selalu ada kesempatan di tengah kesempitan ya, teman-teman. Ini saya buktikan sendiri. Hari ini saya sedang berproses untuk individu maupun juga untuk ternyata Proworks teman-teman ya, juga sedang berproses. Mudah-mudahan closing dan cukup besar closingnya ya. Nah, teman-teman, kalau bahasa Mandarinnya ya, kalau kita bicara krisis selalu disampaikan dengan 2 karakter ini, Wei dan Ji ya, di mana selalu di balik bahaya selalu ada opportunity ya. Nah, saya nggak mau bicara yang bahayanya, tapi saya mau bicara yang opportunity-nya saja ya. Oke, apa yang jadi opportunity hari ini teman-teman? Ternyata COVID-19 ini cukup ya menguntungkan kita teman-teman. Saya katakan menguntungkan kita karena selama puluhan tahun ya, saya join Prudential itu tahun 2000 teman-teman ya. Selama 20 tahun kita berusaha meyakinkan prospek ataupun klien-klien kita ataupun masyarakat bahwa yang namanya risiko itu ada loh ya. Dan itu
sulit ya. Kenapa? Karena mereka merasa gaya hidupnya baik-baik saja, ya mereka masih muda, cukup sehat dan sebagainya, sehingga merasa itu bukan buat saya. Ya, risiko itu bukan buat saya, nggak akan terjadi pada saya dalam waktu dekat dan seterusnya. Mereka yakin umur mereka panjang dan seterusnya, sehingga nggak terlalu ngelihat pentingnya asuransi. Hari ini dengan adanya COVID, ya tiba-tiba mereka disadarkan bahwa yang namanya risiko itu sangat real, sangat eksis di depan mata mereka, ya sehingga mereka menjadi lebih appreciate mengenai produk asuransi. Mereka mulai mencari, artinya kesadaran mengenai pentingnya produk asuransi hari ini lagi tinggi-tingginya, teman-teman. Ya, hari ini sedang tinggi-tingginya. Tinggal bagaimana kita mencari kesempatan itu. Sayangnya kita tidak bisa bertemu muka saat ini, tetapi tetap kita bisa lakukan sesuatu. Nah, itu yang kita mau share, saya mau share hari ini ya. Pertama, apa yang menjadi ketakutan mereka? Jelas takut tertular. Ya, itu udah pasti. Yang kedua, takut kehilangan penghasilan. Hari ini ternyata dampak COVID bukan hanya masalah medis, tapi juga masalah ekonomi. Ya, banyak tempat-tempat tutup ya. Saya tahu di Bali, saya cukup prihatin juga ya, karena Bali adalah sumber income-nya dari pariwisata utamanya, dan hari ini terpaksa harus menderita ya, karena tidak ada wisata yang bisa berjalan baik di sana hari ini. Ya, so banyak orang yang kehilangan penghasilan. Kemudian mereka juga worry dengan kehidupan keluarga, baik karena kehilangan penghasilan maupun juga karena misalnya harus meninggal dan sebagainya ya. Dan mereka juga takut dengan biaya rawat yang besar ya, biaya rawat yang besar ya. Ini teman-teman, ini yang 4 ini minimal yang menjadi concern banyak orang ya. Nah, teman-teman, pertama, apa yang kita bisa lihat di sini dari ketakutan ini, kita ada kebutuhan di baliknya ya. Pertama, kebutuhannya adalah daya tahan tubuh. Untuk supaya tidak tertular penyakit, tentunya daya tahan tubuh harus kuat gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga termasuk kategori yang daya tahan tubuhnya kuat gitu ya teman-teman ya. Kedua adalah mereka butuh yang namanya keamanan penghasilan. Seperti itu teman-teman ya, keamanan penghasilan. Nah, ketiga, mereka butuhkan yang namanya asuransi jiwa ataupun sakit kritis untuk menghidupi atau memberikan santunan buat keluarga untuk melanjutkan kehidupan jika harus terjadi meninggal atau terkena sakit kritis ya. Dan keempat, tentunya mereka memerlukan asuransi rawat inap. Nah, Anda bisa melihat di sini yang namanya opportunity dari ketakutan ini menimbulkan suatu kebutuhan ya. Nah, ada kabar baiknya. Untuk nomor satu kita nggak bisa apa-apa ya. Daya tahan tubuh ya kita nggak bisa bantu mereka ya, itu tergantung mereka sendiri. Tapi nomor 2 sampai dengan nomor 4 kita punya solusinya, teman-teman. Ya, nomor 2 sampai dengan nomor 4 kita punya solusinya. Nomor 2, banyak orang berpikir ingin pekerjaan. Enggak, teman-teman. Ya, saya tuliskan jelas di situ adalah keamanan penghasilan. Yang mereka inginkan adalah security. Ya, security, keamanan penghasilan. Dan kita sudah membuktikan bersama-sama teman-teman, pekerjaan kita sebagai seorang agen asuransi, kita punya keamanan penghasilan minimal 2 tahun ke depan. Ya, kalau kita bekerja cukup baik, tahun kemarin misalnya, 1 tahun ke depan ini saya aman-aman aja. Gitu ya. Bahkan tahun ketiga, keempat, lima juga masih ada penghasilan. Misalnya saya tidak bekerja sama sekali ya, tapi saya yakin teman-teman bukan termasuk kategori itu ya. Apa yang ingin saya sampaikan sebagai seorang financial planner ya, tadi Pak Hot sudah menyinggung ya bahwa saya mengajar ilmu perencanaan keuangan. Selalu saya mengajarkan bahwa setiap orang atau setiap keluarga wajib memiliki dana cadangan, dana darurat untuk kebutuhan 6 bulan sampai 1 tahun. Dan tahukah Anda, teman-teman agent, Anda nggak perlu punya dana cadangan 6 bulan sampai 1 tahun pun nggak masalah. Kenapa? Karena tadi sifat penghasilan kita ya, kerja 1 tahun bisa untuk memperoleh penghasilan 2 tahun minimal ya. Jadi itu keamanan penghasilan yang harus kita sajikan, bukan pekerjaannya. Jadi mungkin teman-teman mengundang BOP hari ini ya, bukan opportunity business, tapi bagaimana kita memperlihatkan kepada mereka ya, kami mengundang mereka untuk bagaimana memiliki keamanan penghasilan. Ya,
another thing. Jadi BOP-nya mungkin teman-teman bisa adjust sedikit ya untuk mengundang mereka bagaimana caranya memiliki keamanan penghasilan ya, security. Karena yang dicari adalah security itu teman-teman ya. Kadang-kadang orang ya pekerjaan saya memang guide di wisata dan sebagainya ya. Tapi belum tentu mereka memiliki keamanan penghasilan. Nah, di sini kita menjanjikan untuk memiliki keamanan penghasilan. So, itu yang harus teman-teman highlight ya. Poin pertama yang teman-teman harus highlight. Kedua, tentunya mereka punya yang poin ketiga ini butuh asuransi jiwa dan sakit kritis. Saya yakin teman-teman udah paham maksudnya, dan asuransi rawat inap. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini di confirm apa yang saya sampaikan barusan ya, dikonfirm dengan tadi pagi kalau nggak salah ya, betul tadi pagi, kemarin pagi saya ikut Pro Expert ya, meeting Pro Expert ya, dari Tan Karhor, ini salah satu konsultan ya, di sini menyebutkan memang fear factors-nya kalau Anda lihat di sebelah kiri ya, ini hampir sama dengan apa yang saya sampaikan ya. Dan yang ingin saya sampaikan teman-teman di sini yang menarik ya, yang saya juga baru ngeh gitu ya setelah disampaikan oleh Tan Karhor ya. Ternyata semakin ke sini yang namanya virus yang menjadi pandemi itu semakin dekat loh waktunya. Coba teman-teman lihat ya. SARS tahun 2003 ya. Kemudian dalam waktu 6 tahun flu burung nih, H1N1 ya. Kemudian 2009 ke 2013 4 tahun Ebola ya. 2 tahun bahkan ada MERS ya. Dan 3 tahun berikutnya Ebola 2, dan dari 2018 ke COVID-19 ini cuma butuh 1,5 tahun saja teman-teman. Artinya ini ke depan bukan tidak mungkin akan terjadi lagi yang namanya pandemi-pandemi. Artinya apa? Artinya bahwa yang namanya proteksi itu nggak bisa main-main lagi, teman-teman. Yang namanya proteksi sakit berat, ya rawat inap itu udah nggak bisa main-main. Jiwa juga demikian, ya. Teman-teman kasih lihat screen ini aja, ya orang juga udah mulai mikir, ya iya benar juga ya, seperti itu. Satu itu. Kemudian kalau kita dari dalam rangka rekrut juga kita kasih lihat bahwa bagaimana kalau besok-besok akan ada yang serupa? Ya, bagaimana income mereka? Disitulah mereka harus melihat ya Prudential sebagai agent ya, meniti karir sebagai agent ya untuk memiliki keamanan finansial tadi, keamanan penghasilan, keamanan penghasilan kalau kita mau rekrut ya. Oke, saya lanjut. Nah, yang saya mau sampaikan hari ini, yang mau saya bagikan adalah bagaimana kita menggunakan WA kita. Ada 2 strategi yang mau saya bagikan. Pertama adalah kita menggunakan WhatsApp kita untuk pertama sosialisasi untuk dapat leads. Ya, sosialisasi program untuk dapat leads. Leads itu adalah calon prospek, ya. Belum jadi prospek, tapi calon prospek. Ya, leads, ya. Kemudian strategi kedua adalah bagaimana kita menggunakan WhatsApp juga untuk bikin janji temu online. Janji temu online, teman-teman ya. Nanti saya singgung sedikit bagaimana settingannya dan seterusnya. Ya, so 2 itu yang saya akan coba uraikan. Di samping nanti ada tambahan sedikit mengenai bagaimana kita membranding diri di sosial media kita. Konten apa yang sederhana yang Anda udah bisa mulai lakukan, gitu ya, teman-teman ya. Oke, yang pertama. Yang pertama ini adalah pesan WA yang pertama. Sebentar saya hilangkan ini dulu. Oke. Nah, yang pertama ya tadi kan pesan WA ya, pesan WA untuk dapat leads ya. Ini saya bagi beberapa pesan WA ke bukan nasabah. Teman-teman silakan aja nanti screenshot ya untuk bisa teman-teman pelajarin ya. Pesan WA ke bukan nasabah ya, simple. Selamat pagi Bapak Hasan, Ibu Susan dan sebagainya. Yang penting jangan broadcast secara umum teman-teman. Ya, Anda harus sebutkan nama. Ya, orang kalau terima broadcastan secara umum, selamat pagi Bapak Ibu, ya kecenderungannya nggak dibaca.
ya, kecenderungannya nggak dibaca. Jadi harus disebutkan namanya, ya. Anda bisa dapat data nama ini di mana? Teman-teman, saya yakin sekali teman-teman punya grup WA tuh banyak, ya. Saya ini yang namanya grup WA ada yang teman SD lah dan seterusnya ya, yang aduh banyak banget dan nggak enak hati untuk berhenti gitu ya, untuk out dari grup tersebut. Jadi biasanya ya saya biarkan gitu aja. Dan di dalam grup WA itu ada yang saya kenal dan ada yang nggak saya kenal juga, ya. Tetapi kalau Anda klik bagian member-member dari grup WA itu akan ada nama-namanya. Nah, Anda bisa menghubungi mereka satu persatu, ya. Jangan broadcast di grup ya, tapi broadcast one on one, ya. Artinya hubungin mereka melalui WA satu persatu, disebutkan namanya. Oke. Nah, ini, menghadapi COVID-19, Prudential memberikan perlindungan gratis. Ini kita menggunakan program Pulse ya. Pulse yang hari ini kalau Anda download ya, cukup download aja bisa dapat perlindungan gratis dari Prudential ya. Jadi kita menggunakan ini ya. Ini ada beberapa strategi teman-teman. Menghadapi COVID-19, Prudential memberikan perlindungan gratis. Perlindungan gratisnya ada huruf besar ya, berupa santunan 1 juta per hari jika dirawat karena positif corona. Ini jangan lupa positif corona. Jadi bukan PDP maupun ODP ya, tapi yang sudah jelas-jelas positif ya. Kemudian Bapak Ibu ya adalah salah satu yang terpilih untuk mendapatkan manfaat ini. Ya. Jadi misalnya Bapak Hasan adalah salah satu yang terpilih untuk mendapatkan manfaat ini. Cukup membalas WA ini dan ketik saya berminat asuransi gratis dan saya akan telepon Bapak Ibu untuk memprosesnya. Teman-teman, jangan di tahap ini jangan teman-teman cuman bilang cukup download Pulse. Ya. Karena Anda akan kehilangan opportunity untuk berinteraksi dengan mereka. Anda kehilangan kesempatan untuk mendapatkan data-data yang lebih lengkap dari mereka. Ya, jadi sangat-sangat saya anjurkan Anda pancing dulu seperti ini saja. Ya, cukup kalau dia berminat maka dia akan balas WA Anda dan disitulah Anda mentelepon untuk berinteraksi. Ya, untuk berinteraksi. Jangan menjual yang lain-lain karena memang Anda menjanjikan perlindungan gratis, jadi benar-benar full saja, ya. Yang penting Anda dapatkan datanya dulu, baru guide mereka, baru pandu mereka untuk mendownload Pulse dan seterusnya, ya. Prosesnya di guide ya, teman-teman. Tapi penting sekali untuk berinteraksi, ya. That's the key ya, kuncinya itu. Anda harus berinteraksi, jangan cuman WA gitu aja. Ya, jadi sayang sekali kalau Anda nggak punya kesempatan untuk berinteraksi. Kenapa? Karena pada saat kesempatan interaksi itulah teman-teman punya kesempatan untuk menunjukkan siapa teman-teman, kualitas teman-teman seperti apa. Anda punya dimungkinkan Anda untuk mengenal dia lebih dulu, ya, dan untuk menggali kira-kira nanti dia lebih cocok untuk membeli produk atau untuk calon rekrutan Anda. Ya, jadi jangan sampai Anda cuma ngomong cukup download Pulse gitu aja. Ya, sayang sekali. Anda harus punya kesempatan untuk berinteraksi. Dan ini sudah saya pakai teman-teman ya, sudah saya buktikan sendiri berhasil. Ini perlu ada penekanannya, tidak akan ada biaya apapun yang akan dikenakan pada Bapak Ibu. Ini adalah bentuk kepedulian Prudential terhadap situasi krisis corona saat ini, ya. Lalu salam aja, ya. Salam sehat, tetap semangat dan seterusnya. Sorry. Ya, teman-teman silakan screenshot sekarang karena udah komplit ya. Ini yang pertama ya, pesan WA ke bukan nasabah. Sudah ya? Oke, saya lanjut. By the way, misalnya teman-teman ketinggalan screenshotnya, nanti saya akan email juga ke Pak Hot ya, ininya berupa PDF mungkin ya, jadi nanti teman-teman bisa minta bahannya ya. Oke, lanjut. Nah, alternatif lain, ini masih pesan WA ke bukan nasabah, tujuannya tadi untuk dapat leads ya, tujuannya untuk dapat leads. Oke, selamat pagi biasa ya. Peduli COVID-19, Prudential memberikan perlindungan gratis, santunan tunai 1 juta per hari jika dirawat karena positif corona, ya sama seperti tadi.
Ini teman-teman, kami mohon bantuan Bapak Ibu menyebarkan program gratis ini ke keluarga dan teman agar sebanyaknya orang dapat terbantu dengan program ini. Jika Bapak Ibu berminat membantu kami, cukup balas WA ini dan saya akan telepon Bapak Ibu untuk berkoordinasi. Kalau tadi motifnya, kita memberikan perlindungan gratis itu kepada si Pak Hasan. Misalnya kita anggap ya namanya prospeknya Pak Hasan. Oke, kalau yang ini kita mengajak Pak Hasan untuk reach out lebih jauh lagi, ya, untuk membantu sebanyak-banyaknya orang, ya. Nah, ini kalau saya mengatakan ini melempar satu batu, dua burung, tiga burung langsung kita dapat gitu ya. Kenapa? Ya jelas Pak Hasan sendiri pasti akan tertarik juga. Ya, kedua dia akan willing untuk membantu ke orang-orang lain gitu ya. Jadi pendekatan kita di WA yang kali ini lebih ke charity sebenarnya ya, lebih menggerakkan hati si Pak Hasan ini untuk membantu. Ayo bareng-bareng kita bantuin mereka. Mereka yang membutuhkan, mereka yang nggak mampu beli polisi, mereka yang belum bisa punya proteksi hari ini, yuk kita bantu bareng-bareng. Jadi itu konsepnya ya. Jadi teman-teman bisa menggerakkan hati prospek Anda, belum prospek nih ya, masih leads ya tadi ya, leads Anda untuk ayo sama-sama kita membantu. Nah, dengan demikian akan terjadi juga komunikasi karena Anda akan telepon untuk berkoordinasi ya. Nah, pengalaman saya kemarin ini ternyata lebih disukai dibandingin yang sebelumnya ya, dibandingin pesan WA saya yang sebelumnya. Ya, kenapa? Karena orang hari ini ya, terutama orang-orang yang kategorinya mampu, dia sangat-sangat willing untuk membantu sesamanya. So, dengan begini teman-teman bisa memakai program Pulse ini ya untuk tadi dalam rangka tanda kutip charity. Ya, seperti itu teman-teman ya. So, habis itu ya terima kasih atas kebaikan Bapak Ibu membantu kami menyebarkan perlindungan gratis ini. Ya, sama salam sehat dan tetap semangat. Silakan di screenshot sekarang. Yuk. Oke. Oke, berikutnya ya. Oke. Nah, ini berikutnya. Nah, kalau tadi dua tadi adalah WA kita ke yang bukan nasabah, ya, ke yang bukan nasabah. Sekarang WA kita yang ke nasabah, ya, masih menggunakan pola yang sama yaitu menggunakan asuransi gratis, ya. Selamat pagi Pak Hasan. Kalau ini nasabah mungkin namanya saya ganti. Selamat pagi Pak Ruslan. Ya, menghadapi COVID-19, Prudential memberikan manfaat perlindungan tambahan berupa santunan tunai 1 juta per hari jika dirawat di rumah sakit karena positif corona. Manfaat tambahan ini diberikan tanpa tambahan premi dan bagi semua polis yang masih aktif, meskipun di dalam polisnya tidak ada manfaat rawat inap. Ya, ini menurut saya kalimat singkat cukup jelas ya buat mereka bahwa tanpa rawat inap pun mereka memiliki perlindungan yang sama. Oke, ini penting. Saya akan telepon Bapak Ibu untuk penjelasan teknis. Sore ini jam sekian atau besok jam mana yang lebih nyaman buat Bapak Ibu. Jadi selalu kasih pilihan ya. Jangan tanya kira-kira kapan saya bisa telepon Bapak Ibu. Ya, kesannya Anda pengangguran gitu ya. Yang terserah nasabah mau ditelepon kapan aja, tapi kasih dua pilihan ya. Itu penting teman-teman karena biasanya yang namanya prospek atau nasabah ini kadang-kadang kalau disuruh nentuin waktu itu susah ya. Lebih baik kita guide mereka ya, kasih 2 atau 3 pilihan gitu ya. So, saya akan telepon Bapak Ibu untuk penjelasan teknis ya. Sebenarnya penjelasan teknisnya kan nggak sulit-sulit amat ya. Artinya di kalimat di alinea yang pertama sudah cukup jelas sebenarnya ya. Tapi kita memerlukan untuk berbincang melalui telepon. Kenapa? Karena tujuannya untuk yang untuk mereview polis dia lebih jauh kan gitu ya. Nah, tapi ini belum saya sampaikan ya. Oke, sama ya seperti itu. Silakan screenshot teman-teman. Ini pesan WA untuk ke nasabah. Yang pertama ya. Oke, sudah ya. Nah,
sorry yang bawahnya kebuka. Oke. Ini sama ya, tapi lebih ke ini teman-teman ya, ini. Jadi yang di atas itu adalah untuk nasabah kan ya, itu untuk nasabah. Yang di tengah itu Prudential memberikan perlindungan gratis berupa santunan bagi siapapun yang belum memiliki polis Prudential 100% gratis dalam waktu terbatas ya. Saya akan telepon Bapak Ibu untuk berkoordinasi dalam menyebarkan manfaat gratis ini bagi banyak orang. Ini juga mengajak nasabah kita untuk lakukan charity bareng-bareng ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau apa namanya sebelumnya kan hanya untuk dirinya sendiri. Nah, kalau kali ini yuk kita ajak nasabah untuk lakukan charity menggunakan Pulse ini ya. Oke, silakan di screenshot. Oke. Baik, lanjut ya. Nah, sekarang sama ke nasabah juga. Selamat pagi Pak Ruslan ya, menghadapi COVID-19 bla 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 hampir sama ya. Kemudian yang ini. Ini kita menunjukkan bahwa kita empati ya, kita peduli ya. Terima kasih Bapak Ruslan sudah menjadi nasabah kami dan kami siap membantu jika ada sesuatu yang diperlukan. Ini teman-teman harus benar-benar lakukan ya kalau udah berani ngomong seperti ini ya. HP saya 24 jam saya set berdering untuk nasabah yang membutuhkan bantuan kami. Teman-teman di dalam kondisi yang sulit, teman-teman harus menunjukkan kualitas pelayanan teman-teman. Ya, salah satunya dengan cara seperti ini ya. HP Anda siap berdering 24 jam ya untuk nasabah yang membutuhkan bantuan. Ya, itu teman-teman. Nah, ini sangat baik jika kita review kembali proteksi yang Bapak sudah miliki. Secara online saya akan bantu Bapak untuk review. Apakah nanti sore jam sekian bisa saya call? Ya, sama seperti itu teman-teman ya. Ini untuk nasabah ya. Secara strategis ini tujuan utamanya adalah untuk dapat review polis. Gunanya apa? Untuk melihat rawat inapnya udah cukup belum sih? UP jiwanya udah cukup belum sih? Ingat teman-teman, dalam kondisi seperti ini, kesadaran berasuransi nasabah itu lebih tinggi. Kalau dulu sebelumnya dia mungkin asal beli ya karena nggak enak hati teman-teman ya sama teman-teman, hari ini mereka akan punya kesadaran yang lebih teman-teman ya. Dan untuk itu ini kesempatan yang sangat-sangat baik teman-teman. Dulu mereka punya alasan untuk terlalu sibuk untuk bisa ditemuin Anda ya. Kalau mau ditemuin, aduh sibuk saya ini. Nah, sekarang nggak ada alasan lagi karena mereka di rumah kan gitu ya. Jadi ini kesempatan yang luar biasa ya. Sekali lagi di balik musibah selalu ada opportunity yang bisa kita manfaatkan. Oke. Nah, ini adalah target belum nasabah, pesan WA. Selamat pagi Pak. Ini sama tadi. Ini sama ya, cuman ini, nah ini di sini ada, ini variasi aja teman-teman ya. Penawaran ini bersifat terbatas dari sisi waktu maupun kuota ya. Segera balas WA ini untuk memperoleh informasi langkah-langkah yang harus dilakukan ya. Ini juga hampir sama untuk yang nasabah. Oke. Nah, kalau ini juga tambahan dari saya, ini untuk dalam rangka kita memasarkan Prucinta ya, salah satu WA yang saya sebarkan seperti ini. Ya, target nasabah maupun juga belum nasabah, ya, sama. Nah, ini menghadirkan produk Prucinta itu dalam rangka seolah-olah dalam rangka COVID-19. Memang kebetulan kan terbitnya juga nggak berjauhan dengan terjadinya COVID-19 ini ya. Langsung di situ langsung kasih contoh, produk ini menyediakan warisan sejumlah 1 miliar, cukup menyisihkan sekitar 900.000 per bulan, ini untuk usia sekitar 35 tahun ya teman-teman ya. Selama 10 tahun dan perlindungan berlaku selama 20 tahun ya. Pada saat akhir masa perlindungan, seluruh premi akan dikembalikan atau boleh perpanjang sampai usia 90 tahun tanpa pemeriksaan kesehatan. Jadi teman-teman, prinsip utamanya dalam kita menyebarkan WA, satu, berusahalah sesingkat mungkin kalimatnya. Kedua, jangan rapat, coba dijarakin.
Ya, seperti tulisan ini kan ada jarak spasi-spasinya, ya. Jadi tidak rapat semua nempel-nempel ke atas gitu ya, tapi dijarakin spasinya supaya lebih enak orang membaca. Kedua, Anda coba baca lagi ada nggak kata-kata yang bisa dipersingkat ya tanpa merubah makna. Itu penting ya. Contoh nih, contoh ya. Menghadapi COVID-19, Anda bisa persingkat dengan peduli COVID-19 ya, atau dalam rangka COVID-19 ya, mana yang lebih singkat ya. Banyak orang tiba-tiba, misalnya kan banyak orang yang tiba-tiba menyadari gitu ya. Banyak yang menyadari, misalnya gitu ya. Ya, banyak yang menyadari pentingnya asuransi dan seterusnya. Jadi teman-teman tulis aja dulu, di script dulu, lalu lihat kata-kata mana yang bisa dipersingkat tanpa merubah makna. Itu penting ya, jangan sampai maknanya jadi berubah. Ya, itu gunanya untuk apa? Supaya nggak bertele-tele, supaya to the point, supaya enak dibaca. Ya, jadi nggak terlalu panjang dan bisa dipahami dengan mudah sehingga kemungkinan untuk dibalas itu lebih besar dibandingkan teman-teman ya kirim yang panjang-panjang ya pasti akan membuat orang nggak nyaman untuk membacanya. Itu pertama. Kedua, teman-teman mungkin dari perusahaan, dalam hal ini dari Prudential, punya poster-poster yang bisa dibagikan secara lewat WA begitu ya. Teman-teman perlu menyadari tidak semua orang dengan mudahnya mendownload poster tersebut untuk dibaca. Kayak saya ya, WA saya terima banyak gambar dan sebagainya, tidak semua gambar saya akan download karena akan memenuhi gampang penuh saya punya HP ya. Jadi saya pilih-pilih ya, itu teman-teman. Jadi kalaupun teman-teman menyertakan poster dari perusahaan, tetap teman-teman harus bikin ringkasannya ya dalam kalimat-kalimat. Jadi seandainya mereka tidak mau mendownload gambarnya, mereka tetap bisa mendapatkan pesannya. Ya itu teman-teman ya prinsip-prinsipnya. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, tadi adalah strategi yang pertama, bagaimana kita memanfaatkan WA untuk membuat mereka menjadi leads kita atau mencari leads ya, dalam rangka mencari leads untuk dari leads menjadi prospek ya. Habis itu silahkan Anda berinteraksi, silahkan habis itu Anda meyakinkan mereka dan seterusnya. Ya, dari situ juga Anda bisa membuat janji temu online dengan mereka. Ya, artinya melalui Zoom dan sebagainya, ya. Oke, ini yang kedua adalah WA untuk membuat janji temu online. Ya, kalau yang tadi kan WA untuk mendapat leads. Ya, kalau yang ini adalah jelas-jelas untuk membuat janji temu online. Ya, bahasa Indonesia yang keren sekarang temu daring, temu daring ya. Nah, apa yang bisa dipakai? Bisa nggak kita pakai video call WA? Bisa ya, tapi video call melalui WA hari ini belum memungkinkan kita untuk share screen ya, belum memungkinkan kita untuk share dokumen, share screen, share PowerPoint ya. Nah, jadi Zoom salah satu yang cukup baik ya teman-teman yang bisa kita pakai. Meskipun banyak orang concern keamanan Zoom hari ini gimana, don't worry teman-teman ya, don't worry ya. Kalaupun bocor ya data kita apa sih yang diminta sama Zoom kan cuman waktu daftar itu kan cuman AP, email dan sebagainya ya. Akan jauh lebih parah kalau FB yang bocor dan beberapa tahun lalu kan FB udah bocor cukup banyak ya. Don't worry kalau teman-teman datanya biasa-biasa aja nggak masalah. Toh kita bukan pejabat publik yang ngomongin rahasia negara gitu ya di sini ya. Dan saya yakin Zoom sudah berbuat sesuatu untuk menambah aspek keamanannya ya. Karena pasti dia akan berbuat sesuatu, kalau enggak rugi banget ya buat Zoom ditinggal ratusan juta pengguna dalam waktu singkat, pasti nggak mau ya itu teman-teman ya. Jadi you don't worry that. Oke, kita lanjut sini. Strategi kedua, WA untuk membuat janji temu online. Jadi teman-teman strategi seperti ini ya. Pertama ya jelas kita menyapa. Ini sulit untuk
untuk cold call ya. Ini jadi lebih kepada untuk existing client, existing nasabah, atau prospek yang belum closing sama kita, ke teman, keluarga, ya kenalan kita. Pokoknya seseorang yang kita kenal ya. Pertama kita sapa ya, pasti sapa dan sekaligus menunjukkan empati ya. Ini teman-teman udah jago lah ya. Apa kabar? Semoga tetap sehat. Gimana dengan kegiatan kerja dari rumah ya? Kemudian bagaimana nih ngatur kerja sambil urus anak gitu ya. Sesuatu yang ringan-ringan tapi nggak terlalu receh. Ya kalau cuman apa kabar tuh kan ya biasa banget ya. Tapi bagaimana nih ngatur kerja sambil urus anak gitu ya. Belajar masak apa nih dari YouTube ya. Channel YouTube apa nih yang menarik untuk kita belajar dan seterusnya. Jadi bikinlah suatu percakapan yang bisa dibalas. Ya, yang bisa dibalas. Itu teman-teman ya. Jangan langsung jualan. No, no, no. It's a big no. Ya, tapi percakapan yang bisa dibalas teman-teman. Nah, tentunya mereka akan bertanya balik ke kita. Ya, inilah kesempatan kita. Jika ditanya balik ya, jika ditanya balik, Eka sendiri gimana kabarnya? Nah, jangan bilang, oh saya baik-baik saja Bu, terima kasih udah bertanya. No, ya. Jika ditanya balik, jawabannya adalah saya tambah sibuk hari ini. Dan itu memang kenyataan teman-teman ya. Saya tambah sibuk hari ini, nah teman-teman akan ditanya lagi, loh kok bisa tambah sibuk? Ya, orang-orang bukannya tambah santai kok, you malah tambah sibuk. Saya jawab seperti ini. Banyak klien saya yang bertanya tentang polisnya, Bu. Ada juga yang khawatir soal keuangan, takut PHK, takut nggak bisa bayar premi lagi, takut biaya medis yang besar, ya. Dan saya meeting Zoom dengan mereka dan beberapa hal bisa kita dapatkan jalan keluarnya, ya. Terus ini penting sekali, teman-teman. By the way, Ibu termasuk yang mengkhawatirkan salah satu di atas nggak? Pak Ruslan, ada nggak yang juga dikhawatirkan? Ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan prospek-prospek saya? Ini teman-teman, ya, ini menjadi kunci dari segala sesuatunya, kuncinya ada di sini nih, ya. Pertama, jika ditanya balik, ya, itu penting, ya. Jawabnya Anda tambah sibuk, ya. Dan kenapa Anda sibuknya ini? Banyak klien yang bertanya bla bla bla. Lalu tanyakan apakah mereka mempunyai kekhawatiran yang sama, masalah yang sama, pertanyaan yang sama, kegalauan yang sama. Ya, itu teman-teman. Itu yang perlu kita tanyakan. Nah, kalau mereka menjawab iya, nah, ini kesempatan teman-teman ya. Jangan langsung bikin janji temu. Begitu dijawab ya, jangan bikin janji temu dulu. Tahan dulu dikit ya. Tanya lebih spesifik masalahnya seperti apa. Gali lebih dalam teman-teman. Gali lebih dalam ya. Kalau secara psikologi penjualan kita sedang memperdalam pain dia ya. Pain apa ya? Bahasa Indonesia sakit nggak enak ya. Jadi teman-teman gini, Anda belum bisa menjual solusi kalau orang itu tidak melihat problemnya. Kalau orang itu tidak merasa ada problem, maka dia tidak akan membeli solusi dari Anda. Artinya, kita harus memperlihatkan atau membuka problem itu. Siapa yang membuka problem itu? Bukan Anda, bukan saya, tetapi si prospek sendiri. Ya, itulah harus kita tanya ya. Kalau boleh tahu lebih spesifik apa yang mengganggu pikirannya. Ya misalnya dia bilang gini, ya sih saya takut nih kalau terjadi PHK. Masalahnya kenapa kalau terjadi PHK? Ya, seperti itu teman-teman. Ya saya takut juga biaya medis yang kalau saya nggak mampu bayar rumah sakitnya gimana? Apakah belum punya proteksi? Apakah kenapa biaya medis ini menjadi demikian menakutkan? Ya, itu teman-teman yang kita harus perdalam lagi supaya apa? Supaya nasabah kita, supaya prospek kita memperjelas masalahnya sendiri. Gitu teman-teman.
ya. Supaya buat kita juga ada bagusnya supaya kita menemukan solusi apa yang tepat buat dia gitu ya. Itu teman-teman ya. Baru setelah itu baru kita tawarkan meeting online. Ya, ada solusi yang bisa saya tunjukkan. Besok sore jam 4 kita bisa Zoom gitu ya. Nah, sebaiknya teman-teman diberi jarak. Jadi jangan siang ini kita chatting sama dia. Ini kan chatting nih dalam bentuk WA ya. Jangan kita chatting lalu nanti sore kita langsung Zoom. Enggak. Kenapa? Karena Anda butuh waktu untuk membuat namanya proposal, membuat ilustrasi ya, paling enggak meskipun Anda belum tanya umur dan sebagainya ya, paling enggak Anda sudah bisa memperkirakan, oh ini kira-kira usianya 40 nih. Udah kita langsung bikinin ilustrasi ya berdasarkan masalah dia gitu ya. Kurang lebih solusinya kita sudah bikinkan program proteksi ya yang kira-kira sesuai dengan usia dia ya, sehingga pada waktu Zoom kita sudah siap mempresentasikan kira-kira apa solusi yang kita usulkan ya. Itulah kenapa perlu waktu ya buat teman-teman. Sayang kalau teman-teman langsung cepat-cepat sementara teman-teman nggak punya solusinya, atau solusi yang teman-teman punya adalah bersifat umum. Ya kayak tadi usia 35 kurang lebih biayanya sekian, sementara dia mungkin usianya udah 45 gitu ya. Jadi teman-teman siapkan, benar-benar persiapkan diri ya, persiapkan diri untuk bisa mempersiapkan dokumen-dokumen apa yang harus dikasih lihat ya, kemudian Anda harus mikirkan kira-kira jawaban-jawaban apa yang berkaitan, misalnya dia worry soal pensiun dia, Anda harus merancang jawaban-jawaban apa ya, skenario apa yang Anda harus lakukan sehingga produk Anda sesuai untuk kekhawatiran dia soal pensiun. Misalnya seperti itu ya. Oke, saya lanjut. Nah, teman-teman ada beberapa yang Anda bisa lakukan ya. Ini untuk persiapan ya. Pertama siapkan kalender meja ya untuk ngatur jadwal ya. Sekaligus juga ini untuk tempat sandaran dokumen ya. Ini praktis ya teman-teman ya, bisa jadiin tempat sandaran dokumen kalau memoto sesuatu kan dia jadi nggak kena bayangan kamera kita ya. Ini tips sederhana ya. Oke teman-teman, kalau sedikit mengenai Zoom ya, saya yakin teman-teman di sini sudah paham ya, kalau nggak kan nggak join meeting hari ini ya. Cuman ada satu yang saya ingin pastikan teman-teman ya, pada saat Anda sebelum join ya, pastikan dua tombol ini Anda klik nih teman-teman ya. Jadi audio Anda belum connect dulu, video Anda pun belum terbuka ya. Jadi wajah Anda belum terlihat ya, video live Anda belum terlihat, dan audio Anda juga masih silent. Kenapa? Karena belum tentu Anda udah ready gitu ya. Anda berpikir audionya sudah silent, padahal audionya sudah on misalnya. Padahal Anda masih teriak-teriak ke anak Anda, belum belajar dan sebagainya, kan kurang enak didengar oleh prospek Anda ya. Jadi pastikan dua itu masih off ya, sampai Anda benar-benar siap baru di-on-kan. Kemudian posisi teman-teman. Ini posisi yang baik teman-teman ya, kurang lebih wajah Anda cukup terlihat, terutama dari sisi mata, yang mata Anda tuh harus benar-benar bisa terlihat ya. Kenapa? Karena kita berkomunikasi dengan mata teman-teman ya. Mata itu bisa menyebarkan energi ya, Anda bisa menjadi lebih persuasif dengan mata ya. Jadi pastikan mata Anda terlihat. Kalau mata Anda nggak terlihat berarti terlalu jauh ya. Posisi kamera juga harus sejajar dengan mata Anda ya. Kamera tidak di bawah karena akan kelihatan chin Anda, dagu Anda juga tidak lebih tinggi dari Anda ya. Oke, kemudian kalau Anda di laptop ya, di bagian bawah itu ada fasilitas untuk merekord. Nah, ini penting teman-teman. Saya selalu record ya, saya selalu pakai fasilitasnya dan saya pilih record on this computer ya, di komputer ini. Kenapa? Karena saya akan review balik ya, saya akan cek lagi ya, poin-poin apa yang penting-penting yang bisa saya lakukan dan kata-kata apa yang bagus dari prospek Anda yang saya bisa minta nanti untuk testimoni ya, nanti akan muncul di belakang ya, bagaimana kita minta testimoni mereka. Oke.
Kemudian di sini Anda bisa lakukan video setting ya. Di bagian kiri bawah Anda bisa cek video setting dan saya cuma mau kasih lihat bahwa ini sebaiknya Anda klik tiga-tiganya, pilihan tiga-tiga ini Anda harus klik ya. Enable video, ya, mirror my video, ya, touch up my appearance ya. Ini untuk memperhalus guratan-guratan yang nggak perlu ya, kayak saya yang usianya senior ini udah banyak garis-garis cinta di dahi saya ya. Jadi saya harus pakai touch up sedikit ya. Oke. Nah, itu ya sekedar settingan sedikit ya. Persiapan sebelum tayang, teman-teman. Jelas, kalau Anda harus menyampaikan suatu poster, jangan yang tulisannya kecil-kecil, teman-teman ya. So, kalau ada satu poster pengumuman dan sebagainya yang tulisan kecil-kecil, jangan berharap di prospek Anda mau membesarkannya sendiri ya. Itu, teman-teman. Karena alih-alih punya poster yang tulisannya kecil-kecil, lebih baik teman-teman pisahkan menjadi 2, 3, 4 gambar ya, yang enak dilihat ya. Jangan dipaksakan dalam satu gambar yang akhirnya kecil-kecil dan memaksa prospek yang belum tentu akan membesarkannya sendiri gitu. Oke, kemudian jika dibesarkan pastikan tidak pecah, masih terbaca baik ya. Jadi sebelum Anda online langsung sama prospek, cek dulu nih kalau digedein bagus nggak ya. Kemudian jika dalam bentuk video, nah ini ya, kalau Anda mau share video misalnya videonya Pak Jens ya dalam rangka menenangkan nasabah ya, atau videonya Pak Rusli gitu ya, ada pidato beliau yang kita bisa pakai untuk menenangkan nasabah kita ya. Pastikan share computer sound-nya itu aktif. Ya, teman-teman ya, di bagian pada waktu Anda share, di bagian kiri bawah itu harus tercentang share computer sound, harus aktif. Nah, ini semua material sebaiknya dijadikan satu folder, teman-teman ya. Jadikan satu folder. Jadi Anda nggak cari-cari. Jadi misalnya saya mau bicara mengenai biaya pendidikan, persiapan biaya pendidikan, persiapan kuliah anak. Untuk itu mereka perlu proteksi juga, bla bla bla. Kemudian saya juga di situ ada data biaya pendidikan di Australia, ya, karena anak dia sudah sebutkan dia mau kuliahin anaknya di Australia. So jangan nanti pada saatnya saya baru cari-cari lagi. Tadi saya simpan di mana ya itu biaya pendidikan di Australia ya? Jangan. Jadi jadiin satu folder sehingga teman-teman tahu sumbernya sudah dalam satu, karena tidak profesional banget gitu loh teman-teman dilihat oleh oleh prospek Anda di sebelah sana ya, Anda masih kebingungan nyari-nyari gitu ya, kayak gitu nggak bagus ya. Oke, cek gambar, video, suara mic dan speakernya udah bagus ya. Cara ngeceknya gimana ya? Sebelum Anda online meeting dengan prospek Anda lakukan dulu lah online meeting dengan mungkin leader Anda, mungkin sesama agent, atau sesama orang rumah ya. Tapi pastikan dia menerima Zoom meeting-nya di komputer ataupun di HP mereka ya. Jadi bukan cuman ayo bareng-bareng kita lihat bareng-bareng, enggak ya. Oke, nah ini buat skenario. Enaknya kita dalam rangka Zoom meeting ya teman-teman ya. Kita bisa nyontek teman-teman. Ya, kita nyontek skenario-nya, kita mau ngomong apa dulu dan seterusnya. Di sebelah kanan kita saya taruh ya. Ini teman-teman kalau kebetulan ada di ruangan saya punya skenario di sebelah kanan saya. Ya, kalau untuk Pak Ruslan saya akan ngomongin begini nih urutannya ya. Gak usah detail, nanti kelihatan kayak baca kita. Enggak, itu sekedar pengingat aja. Supaya tujuannya apa? Supaya kita nggak terbawa ngobrol yang lain-lain. Ya, kalaupun kita sempat nyeleweng ngobrol yang lain, kita bisa kembali on track ya. Itu teman-teman, buat skenario. Dan latihan. Ya, terutama latihan apa? Share screen, teman-teman. Kelihatan sederhana ya. Share screen, ternyata banyak yang habis share screen lupa stop. Ya, sebaliknya. Dia nganggap udah share screen padahal belum. Ya, itu teman-teman ya. Jadi latihan. Ingat teman-teman, kebiasaan online meeting ini bukan hanya terjadi pada saat COVID. Ini saya duga akan berlanjut selamanya. Ya, karena tadi lebih efisien ya. Justru itu teman-teman coba perhatikan kalau perlu ya di rumah Anda ada sudut untuk online Zoom. Ya,
Ada sudut yang Anda persiapkan yang pencahayaannya cukup, ya, dan cukup tenang, ya, enak untuk kita ngobrol lewat Zoom. Ya, di kantor-kantor agensi sangat saya sarankan untuk menyediakan sudut-sudut yang bisa dipakai oleh agen-agen untuk melakukan Zoom meeting dengan prospek-prospek mereka. Karena akan lebih efisien dibandingin dia harus keluar, lebih baik mungkin dalam waktu 2 jam dia bisa 2 orang, ya. Alih-alih kalau dia harus keluar mungkin 2 jam hanya dapat 1 orang, ya, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita berada di dalam Zoom meeting-nya sendiri ya. Pembukaannya gimana sih? Oke, pembukaannya cairkan suasana dulu udah pasti ya. Cairkan suasana lalu ya Anda udah tahu ya basa-basinya ya. Lakukan empati, ya empati itu ya misalnya ya dalam rangka di rumah nih sambil jaga anak ya, gimana cara atau strategi sambil kerja sambil jaga anak. Itu kita pertanyaannya berusaha memahami dia sebagai pekerja sekaligus juga sebagai orang tua ya. Bagaimana proses sekarang harus masak di rumah ya. Masakan-masakan apa aja nih yang biasanya diinikan ya, dimasak dan seterusnya ya. Macam-macam lah ya. Tapi yang paling penting ini teman-teman, pada saat Anda sudah cair suasananya, ngobrol nggak usah lama-lama ya teman-teman. Saya biasanya begini, punya pola begini ya. 30 menit kita Zoom meeting ya. 5 menit pertama untuk cairin suasana, 5 menit berikutnya adalah untuk pertanyaan situasional pengantar ke presentasi. Ini teman-teman, ini penting sekali ya, pengantar ke presentasi. Jadi sebelum presentasi ada jembatannya, ya ada jembatan yang saya beri nama pertanyaan situasional, ya itu teman-teman. Gunanya apa? Gini, kalau kita sudah cair suasananya, ya tiba-tiba kita stop, ya dengan ngomong seperti ini. Oke Pak Ruslan, maksud saya meeting Zoom kali ini adalah untuk menjelaskan bla bla bla. Yang tadinya suasananya sudah cair, sudah enak, tiba-tiba harus terpotong dan menjadi formal lagi. Sayang sekali. Ya, so alih-alih ya, suasana yang sudah cair itu kita tetap bisa cair ya dengan pertanyaan yang sifatnya situasional. Nih saya kasih contohnya. Ya. Nah, misalnya dalam rangka pendidikan anak, kita tahu kita Zoom meeting kali ini adalah untuk membahas bagaimana mempersiapkan pendidikan anak. Kita bisa langsung bertanya seperti ini. Setelah basa-basi ya, setelah tadi cair suasananya, kita langsung bisa tanya begini, Bu Susan, misalnya Bu Susan, Abi sekarang usianya berapa ya? Seperti itu ya. Kemudian kalau Bu Susan boleh merencanakan maunya Bu Susan nanti Abi kuliah di Indonesia atau di negara lain. Kayak gitu. Kan itu seperti ngobrol. Habis itu baru kita presentasi utamanya. Oh kebetulan Bu, kita punya program kayak gini, 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 gini. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi pertanyaan situasional ini, pengantar presentasi ini menjadi sangat-sangat penting untuk dilatih teman-teman ya. Pesan saya untuk teman-teman terutama agensi, ya coba bikin pelatihan khusus untuk ini, untuk pertanyaan situasional, untuk berbagai skenario. Kalau pendidikan, pertanyaan situasionalnya kayak gimana sih? Kalau pensiun, pertanyaan situasionalnya gimana sih? Kalau rawat inap dan seterusnya. Jangan cuma satu ya, bikinlah berbagai ragam ya supaya agent punya pertanyaan situasional yang dia bisa andalkan gitu ya. Contoh pensiun misalnya. Saya bicara pengelolaan keuangan atau membuat asuransi nanti untuk persiapan pensiun juga. Ya, saya bisa pertanyaan situasional seperti ini. Di perusahaan Pak Ruslan, boleh tahu usia pensiun rata-rata usia berapa? Ya, seperti itu. Ini kan di Zoom meeting langsung ngobrol kita ya. Di perusahaan Pak Ruslan rata-rata usia pensiun berapa? Ya, kalau rawat inap misalnya pernah nggak dengar kerabat yang dirawat? Biasanya kalau kerabat dirawat itu kebanyakan mereka di rumah sakit mana yang jadi favorit?
Itu ya teman-teman ya. Pertanyaan situasional itu akan menjadi jembatan kita mengantar ke presentasi sehingga prosesnya lebih mulus. Ya tidak terpotong di tengah jalan dengan situasi yang formal. Ini penting teman-teman ya supaya mereka tanpa sadar sudah di dalam presentasi kita. Kayak gitu ya. Oke. Nah, ini kalau untuk PHK, ini dalam rangka rekrut misalnya ya. Kalau dia udah tahu, dia udah ngomong di awal bahwa ya salah satu ketakutan dia adalah PHK ya. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi COVID ini berpengaruh pada situasi di kantor? Ya, seperti itu teman-teman ya. Di situasi di usaha kita ya, seperti itu. Biarin dia ngobrol, biarin dia dengar. Nah, teman-teman, penting sekali ya, penting sekali ilmu mendengar. Kadang kita nggak ngedenger karena apa? Sibuk mempersiapkan ngomongan berikutnya apa nih? Jangan, please. Ya, di situ perlu keahlian Anda untuk mendengarkan, menyimak. Ya, empati itu diberikan, empati itu kelihatan Anda mendengar, Anda menyimak atau tidak itu kelihatan teman-teman ya. Ya, seperti itu ya. Jadi berusaha mendengar itu advantage banget buat teman-teman ya kalau Anda lakukan. Oke. Nah, berikutnya kalau Anda share PowerPoint misalnya, yang Anda lakukan seperti ini, ya. PowerPoint-nya kan bisa dimunculkan sebagian gitu ya, menggunakan animasi ya. Tapi jangan dari nol banget animasinya teman-teman ya, karena akan annoying. Anda bayangkan kalau garisnya keluar satu-satu kayak gitu ya. Jadi sudah standby suatu yang istilah saya template ya, suatu template yang sudah ada, tinggal Anda tambahkan sedikit-sedikit ya. Seperti ini ya. Misalnya Anda bisa bilang ini, Pak Ruslan, kita punya program di mana proteksi itu untuk 20 tahun ya, tapi bayar premi cukup 10 tahun ya. Dan nanti di akhir tahun ke-20 100% premi akan dikembalikan ya. Dan proteksinya adalah misalnya nih, ini hanya contoh aja teman-teman ya. Proteksi pendapatan jika meninggal atau sakit kritis ya, akan diberikan 3 miliar ya untuk Pak Ruslan yang hari ini usianya 35 tahun. Untuk itulah kita perlu kan yang namanya perlu persiapan tadi ya. Gunanya untuk ini teman-teman. Langsung kasih angka. Jadi tidak sekedar konsep tapi langsung contoh real yang mendekati usia beliau gitu ya. Misalnya Bapak Ruslan hari ini 35 tahun butuh premi sekitar 4 juta per bulan. Sekali lagi teman-teman, ini bukan berdasarkan saya sudah hitung ya, enggak nih teman-teman, ini contoh aja ya. 4 juta per bulan selama 10 tahun berarti total membayar 480 juta. Ya, jadi Anda mengalir begitu ya, sambil muncul satu-satu di PowerPoint-nya muncul di layar mereka. Jadi teman-teman ini perlu latihan ya, perlu latihan. Nah, pada saat usia 55 tahun atau 20 tahun masa proteksi sudah selesai, maka 480 juta itu akan kembali ke Pak Ruslan sebagai tambahan hari tua. So that's the concept. Ya, penting kita menyajikan konsepnya seperti itu, komplit. Ya, nggak ribet teman-teman ya, tetap harus gampang dilihat ya, mudah dibaca, tulisannya sederhana ya. Baru kita kasih summary-nya ya, kesimpulannya di bawah ya. Jadi Pak Ruslan, manfaat perlindungan ini disebut manfaat perlindungan pendapatan ya, di mana jika terjadi meninggal dunia ada santunan tunai keluarga 3 miliar. Kemudian jika terjadi sakit kritis, santunan tunai untuk biaya hidup selanjutnya 3 miliar, dan premi 4 juta per bulan selama 10 tahun, maka total store adalah 480 juta, perlindungan selama 20 tahun, hingga usia Pak Ruslan 55 tahun, dan pada saat setelah 20 tahun atau Pak Ruslan usia 55, akan ada pengembalian premi 100%, 480 juta. Ya, jangan ribet ya teman-teman. Lagi-lagi Anda lihat lagi, ini saya kasih contoh misalnya di sini bisa nggak ini alih-alih tulis pengembalian 100% premi, bisa nggak sini 100% premi kembali? Kan bisa aja ya. Gitu. Manfaat perlindungan pendapatan, langsung aja perlindungan pendapatan
kayak gitu ya. Jika terjadi resiko meninggal dunia, jika meninggal dunia. Seperti itu ya teman-teman ya. Lihat kata-kata mana yang masih bisa dipersingkat tanpa harus merubah makna. Ya, itu teman-teman ya kuncinya. Oke, saya lanjut. Nah ini teman-teman, ternyata untuk beberapa orang seperti saya, teman-teman ya, saya itu nggak nyaman untuk nulis di atas kertas. Nulis di atas layar kaca maksud saya. Kalau kan di Zoom ada fasilitas whiteboard ya, ada fasilitas whiteboard yang saya bisa coret-coret di atas layar ya. Nah layar ini kan kaca ya, kadang-kadang licin jadi membuat tulisan saya nggak bagus ya, mungkin ini kelemahan saya ya, nggak bagus. Jadi saya bagaimana caranya saya bisa tetap tulis di atas kertas. Nah ini yang saya lakukan teman-teman ya, jadi kamera saya arahkan ke atas kertas yang sudah saya print template-nya saja. Ini kan berupa template teman-teman ya. Jadi saya print begini yang tetap saya bisa coret-coret di atas kertas dengan spidol warna-warni. Ini saya sudah bikin videonya ya teman-teman, simak dulu sedikit ya. Sebentar nih saya udah share belum ya suaranya. Sebentar. Saya belum share computer sound sebentar. Oke. Baik. Saya bisa memutar kamera saya ya, tinggal di switch ke layar yang ke kamera yang di depan dan saya arahkan ke kertas yang memang saya sudah sediakan, bisa kertas kosong, bisa sudah yang sedikit berisi seperti ini sehingga saya bisa tulis. Ya, lihat tangan saya. Bagaimana nanti setting kamera dengan ini nanti Anda bisa lihat di bagan. Contohnya begini, Bapak hari ini usianya 40 tahun. Ya, nah cepat-cepat tangan Anda beralih supaya dia bisa melihat ya. Kemudian program kami ini hanya membayar premi 10 tahun dan proteksi 20 tahun dengan proteksi jika meninggal atau sakit kritis maka keluarga diberi santunan sebesar 2 miliar. Misalnya seperti itu. Ya, dan premi itu cukup membayar per bulannya itu misalnya 5 juta per bulan. Ini teman-teman, ini saya tidak hitung berdasarkan proposal yang benar ya, ini hanya contoh aja. Ya, berarti selama 10 tahun Bapak sudah membayar total 600 juta rupiah. Ini adalah total. Ya. Dan jika selesai di tahun ke-20 pada saat itu Bapak usia 60 tahun, tentunya mungkin sudah masa pensiun. Nah, Bapak akan terima kembali 600 juta ini untuk hari tua. Oke, misalnya seperti itu Anda bisa lakukan dengan spidol warna-warni dan seterusnya. Oke, nah ini posisinya teman-teman ya. Posisi yang saya lakukan, jadi saya taruh tripod ya dengan kamera saya ya, yang saya bisa putar-putar kameranya ya. Kameranya pada saat saya ngobrol, saya akan pakai kamera depan. Pada saat saya harus menunjukkan flip chart saya, flip chart kecil nih istilah saya ya, saya tinggal putar ke belakang ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, oke, sebelumnya, sebentar. Nah, bagaimana buat teman-teman yang ada yang mengatakan, oh saya punya kamera nggak bisa diputar Pak, gitu ya, nggak bisa diputar. Don't worry ya, Anda bisa melakukan misalnya dengan 2 kamera, dengan 2 akun, ya. Akun pertama, akun Zoom pertama spesial untuk muka Anda, ya. Akun yang kedua, ya HP yang kedua misalnya spesial untuk layar Anda. Ya, seperti itu. Atau buat mereka yang pakai laptop kan kameranya nggak bisa diputar-putar. Ya, laptopnya dipakai untuk wajah ya, dan HP-nya dipakai untuk menunjukkan ke
ini ke kertas Anda ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi banyak cara ya. Yang penting Anda nyaman ya, untuk menulisnya Anda nyaman, itu cukup pakai tatakan kertas seperti itu ya, dengan penjepit yang sederhana. Kalaupun Anda nggak bisa, mungkin pakai nampan kayu juga bisa. Yang penting ada sandarannya yang cukup kuat sehingga Anda cukup nyaman untuk menuliskannya di atasnya ya. Oke teman-teman. Nah, yang terakhir saya akan bicara mengenai sosial media, teman-teman. Ya, nah teman-teman, selama ini mungkin kita sangat-sangat terlatih untuk yang melakukan yang namanya selling, menjual, ya. Tapi mungkin hari ini dan ke depan kita harus mulai juga bicara mengenai marketing. Marketing itu artinya memberitahu kepada seluruh dunia ya siapa saya, apa yang saya lakukan, ya jasa apa yang saya berikan. Ya, tidak harus langsung jualan di situ. Ya, tapi lebih kepada branding, positioning. Branding, positioning itu bahasa sederhananya adalah Anda mau dikenal sebagai siapa. Siapa di sini adalah harapan saya bukan cuma sekedar saya ini adalah agen Prudential, bukan. Tapi adalah saya ini adalah spesialis perencanaan pendidikan anak bekerja sama dengan Prudential, misalnya begitu. Saya hari ini adalah spesialis membantu merancangkan proteksi rawat inap bekerja sama dengan Prudential. Misalnya seperti itu. Jadi teman-teman silakan positioning Anda apa ya? Anda ingin dikenal sebagai siapa? Nah, caranya mencari positioning atau branding, saya mau spesialisasi di mana nih? Gini teman-teman, sederhananya. Anda ada dua pendekatan. Anda nyamannya menjual ke siapa? Ya. Atau Anda nyamannya jualan produk apa? Saya yakin nggak semua orang bisa menguasai semua produk, teman-teman. Anda pilih salah satu yang benar-benar Anda nyaman, benar-benar Anda kuasai, dan Anda perdalam benar-benar. Misalnya, Anda kayaknya saya akan spesialisasi di wakaf, misalnya. Polis untuk wakaf, misalnya seperti itu. Ya sudah, pelajarin hukum-hukumnya, ya, pelajarin prosesnya, dan bagaimana cara menjualnya, termasuk bagaimana memarketingkannya, bukan selling. Ya, nah salah satu media yang kita bisa pakai adalah sosial media kita. Ya, kita bisa menggunakannya, bisa memaksimalkannya teman-teman ya. Bisa di FB, bisa di Instagram, bisa di LinkedIn. Ya, tiga ini yang sangat saya rekomendasikan teman-teman. Oke, kita lihat. By the way, teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, WhatsApp juga termasuk sosial media, teman-teman ya. Nah, saya lebih banyak menggunakan WhatsApp, jujur ya. Kenapa? Karena memang saya punya klien, tipikalnya nggak baca FB, nggak baca Instagram. Tipikalnya karena klien-klien saya kebanyakan yang usianya usia senior juga gitu, teman-teman ya. Enaknya punya klien yang senior itu adalah duitnya banyak ya, tapi ringnya juga banyak kadang-kadang ya. Udah jadi Lord of the Ring gitu ya, artinya jantungnya udah banyak ringnya gitu ya. Ya begitu udah berbusa-busa jelasin, baru belakangan ketahuan saya ringnya 3 gitu. Susah ya. Ya, oke, balik ke topik kita. Jadi bagaimana Anda bisa memanfaatkan sosial media termasuk WhatsApp, jadi tergantung pada prospek kita lebih banyak main di mana. Ya, kalau ternyata prospek kita lebih banyak main di Instagram, sementara Anda lebih banyak main di FB, ya nggak nyambung gitu ya. Kecuali FB-nya Anda linkkan langsung dengan Instagram, artinya pada saat Anda positioning di sana langsung dua-duanya muncul gitu. Atau sebaliknya, prospek Anda lebih banyak main di LinkedIn gitu ya, Anda nggak main di sana, ya mismatch. Jadi cek lagi prospek Anda, klien-klien Anda kebanyakan mengkonsumsi apa nih? Nah, cobalah Anda aktif di sana. Oke, bagaimana caranya? Pertama yang Anda harus pastikan bahwa Instagram, FB, dan sebagainya bukan, sekali lagi, bukan album keluarga. Ya, jadi kalau Anda punya
Instagram yang memang khusus untuk album keluarga, ya jangan dipasarkan, jangan dibuka ya, artinya hanya untuk konsumsi pribadi ya. Kayak saya, Instagram saya lebih banyak untuk konsumsi pribadi ya, jadi orang lain nggak bisa lihat gitu ya, hanya untuk keluarga aja, untuk nyimpen foto dan seterusnya ya. Nah, tapi Anda bisa pakai Instagram, FB dan sebagainya untuk memposisikan diri Anda. Pertama, yang Anda harus yakinkan bahwa itu harus memberi manfaat. Contoh, apakah memamerkan saya mau makan bakmi lalu Anda foto bakminya lalu itu menjadi manfaat buat orang lain, gitu ya. Itu teman-teman ya. Memberi manfaat itu apa sih bagaimana sih memberi manfaat itu? Either membuat orang tertawa atau menambah ilmu mereka. Ya, menambah sedikit pengetahuan mereka. Ya, itu aja ya. Apakah bisa membuat orang tertawa, tersenyum ya, atau menambah ilmu mereka. Ya, ilmu itu bukan yang aneh-aneh gitu. Maksudnya ilmu adalah membuat satu tambahan pengetahuan aja, ya. Itu teman-teman. Branding tadi ya, ingin dikenal sebagai siapa? Saya langsung aja. Nah, siapakah klien Anda? Anda harus tahu siapakah klien Anda, info apa yang mereka konsumsi. Ini penting teman-teman. Kalau perlu gini, saya yakin teman-teman sudah punya lebih dari 10 klien. Ya, buat engineer yang udah punya lebih dari 10 klien, coba deh iseng-iseng tanya, kalau Bapak ngelihat FB, ngelihat Instagram, informasi apa yang sering Bapak lihat? Ya, yang suka Bapak lihat. Ya, atau influencer-influencer apa yang Bapak follow? Ya, lalu kita juga follow influencer tersebut gitu ya. Misalnya dia follow Mary Riana gitu ya. Misalnya, oke, saya juga follow Mary Riana. Lalu kita lihat materi-materi apa yang Mary Riana sering posting dan yang mendapatkan like banyak, yang di-komen banyak, yang di-share banyak. Ya, kita pakai itu bukan kita nyontek, tapi kita modif. Oh, ternyata konten-konten seperti inilah yang disukai oleh nasabah-nasabah saya. So, kenapa saya nggak posting konten-konten seperti itu juga? Nggak susah, teman-teman. Nggak aneh-aneh. Ini beberapa prinsip ya. Jadi, konten itu terdiri atas dua. Pertama, konten yang sifatnya personal, pengalaman pribadi sehari-hari. Dan konten yang sifatnya profesional, sebagai kita sebagai seorang agen asuransi. Ya. Nah, yang personal kayak gimana, teman-teman? Gampang. Kejadian sehari-hari yang ada nilai pelajarannya. Contoh teman-teman ya. Teman-teman lagi jalan-jalan lagi belanja di Indomart. Anda berjalan di suatu lorong di mana ada suatu barang dagangan yang jatuh di tengah lorong. Lalu Anda punya pilihan kan? Anda diemin aja, Anda cuekin aja, atau Anda dengan senang hati memungutnya dan mengembalikan ke tempatnya yang sebenarnya. Nah, itu Anda bisa tampilkan, Anda bisa posting itu dan memberikan ada insight yang Anda bisa tuliskan. Ada satu pelajaran yang Anda bisa tuliskan di situ. Itu keren teman-teman ya. Contoh gini, ternyata untuk berbuat baik itu sederhana loh dan nggak perlu harus dilihat orang. Barusan saya lihat ada barang jatuh, buat beberapa orang mungkin diemin aja. Tapi apa salahnya sih untuk sekedar pungut dan balikin lagi? Bro and sis termasuk bagaimana? Boleh dong komennya. Kayak gitu akan memancing orang untuk komentarin kan hal-hal yang biasa ya. Hal-hal sehari-hari misalnya Anda punya kesempatan untuk menjemput anak dari sekolah ya. Wah, ternyata menjemput anak pulang dari sekolah itu suatu kenikmatan loh ya. Di zaman ini itu suatu kenikmatan yang luar biasa karena kita jarang mendapatkan kesempatan itu ya. Nah, biasanya kalau bersama anak baru pulang dari sekolah, pertanyaan apa yang bro and sis ajukan pada mereka? Nah, itu kan membuat engagement ya, membuat suatu mengundang orang untuk curious untuk memberikan tanggapan ya. Itu teman-teman ya. Jadi sederhana aja, foto juga nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah sulit-sulit ya. Tadi foto misalnya anak
Anda lagi baru menjemput anak sekolah. Tadi foto mengenai barang yang jatuh, Anda foto aja. Kan HP kita bawa kemana-mana. Ya, seperti itu teman-teman ya. Itu personal kejadian sehari-hari yang ada nilai pelajarannya. Tampilin aja. Ya. Jadi jangan berpikir, saya harus bikin konten yang kira-kira heboh, bikin viral dan sebagainya. Enggak, teman-teman ya. Anda nggak cari duit di situ. Ya, Anda ingin memposisikan diri sebagai orang yang enak, yang nyaman, yang bisa dipercaya, yang punya kepribadian. Itu yang dicari orang. Itulah yang Anda tunjukin di sosial media Anda. Ya, caranya dengan cara yang sederhana. Nah, kalau dari sisi profesional apa yang kita ajukan? Gini teman-teman, gampang. Coba Anda menyikapi atau Anda pura-pura jadi seorang awam nih, Anda bukan agen asuransi. Kira-kira awam, pertanyaan-pertanyaan apa yang seorang awam akan ajukan berkaitan dengan asuransi? Contoh, benar nggak sih klaim asuransi itu susah? Kayak gitu teman-teman, itu jadikan judul. Keren banget. Ya, di Instagram bikin tulisan yang gede ya. Benar nggak ya asuransi? Katanya asuransi itu klaimnya susah. Benar nggak? Jadikan judul, baru Anda di bagian deskripsinya Anda jelaskan. Oh sebenarnya enggak, gampang gini. Pertanyaan yang lain yang awam misalnya gitu ya. Kalau polis saya hilang masih bisa klaim nggak ya? Kayak gitu teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan awam tapi memang yang awam pengen tahu jawabannya gitu. Jadi kalau Anda bisa kumpulkan ya saran saya nih teman-teman ya. Coba nih mumpung Anda punya waktu ekstra ya, coba dalam waktu seminggu ke depan ini Anda kumpulkan ya, minimal teman-teman ya, minimal 20 pertanyaan awam mengenai asuransi. Ya, gitu. Ya, misalnya lagi kalau dalam kondisi kayak gini bagusnya saya stop asuransi atau saya terusin ya. Kayak gitu. Jadi banyak sekali. Coba teman-teman ya, dalam 1 minggu ke depan, kumpulin 20 pertanyaan awam. Ya, kalau teman-teman nggak tahu mentok nih, di 15 sudah mentok ya, yuk coba sharing ke teman agent yang lain. Atau tanya ke tetangga Anda, kalau Anda sebagai seorang awam, apa sih yang Anda tanyai mengenai asuransi? Nah, jadikan itu judul, kemudian penjelasannya adalah yang sebenarnya harus diketahui oleh awam tersebut. Dengan demikian, kalau Anda punya 20 teman-teman, dan Anda posting 1 hari 2 kali, berarti ada 20 postingan ya dalam 10 hari ke depan. Anda sudah bisa melakukan cold call. Cold call-nya gini teman-teman. Anda masuk ke grup, ya Anda sapa satu-satu, ya lalu Anda minta, saya adalah profesional asuransi, agen asuransi, ya yang memberikan penjelasan mengenai pentingnya asuransi dan manfaat apa yang bisa didapat dari asuransi. Silahkan cek Instagram saya, silahkan cek FB saya dan seterusnya ya. Kasih alamat FB, kasih alamat Instagram Anda. Ya, seperti itu teman-teman. Sehingga lambat laun Anda akan terbiasa lakukan itu dan Anda menjadi dikenal sebagai bukan tukang jualan tetapi sebagai ahli di bidang asuransi. Sehingga orang pada saat mau perlu asuransi, yang ada di pikirannya adalah Anda. Seperti itu teman-teman ya. Ini juga penting untuk dalam rangka Anda rekrut. Ya, orang yang mau direkrut akan melihat gitu ya. Oh, seberapa jauh ilmu Anda gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Sementara nanti kita buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang mungkin belum sempat lihat channel saya Tanya Eka ya di YouTube Tanya Eka ya, silakan. Ini salah satu yang cukup viral kemarin. Sampai hari ini sudah 4.600-an yang nonton. Baru 1 minggu, teman-teman. Ini 7 pesan WhatsApp terbukti ampuh untuk membuat janji temu online sekarang juga. Itu silahkan pelajarin di situ. Anda bisa download e-booknya. Ya, ini idenya Eric Feng.
ya, seorang trainer yang cukup kreatif. Saya suka sekali dengan kreativitasnya dan saya membantu beliau untuk menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia sehingga teman-teman bisa download di sana ya. Oke, untuk itu saya kembalikan dulu ke Bang Hot. Silakan Bang Hot. Wah, baik. Thank you, Pak Eka. Wah, sharingnya luar biasa ya. Tepuk tangan dong, teman-teman. Walaupun secara virtual gitu ya. Baik, Pak Eka, ini kan tadi sudah sharing dari awal gitu ya, bagaimana sosmed, bagaimana kita cara pendekatan baik dengan nasabah maupun yang belum jadi nasabah gitu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan mungkin Yes. eh, agak oke. Ada yang bertanya gini, Pak. Pak, bagaimana sih caranya kita menghadapi nasabah-nasabah yang saat ini ketakutan dengan kondisi ekonomi? Kita udah tawarkan mereka untuk mengambil keringanan yang dari prudensial, Ya. tidak bayar 4 bulan, tapi mereka tetap masih takut nanti nggak bisa bayar. Kira-kira bagaimana ya, Pak? Teman-teman, semua krisis dimanapun pasti akan ada akhirnya. Jadi kita bisa kasih contoh dia ke sebelum-sebelumnya. Ya, kita pernah mengalami tahun yang parah tahun 98, ya, Krismon. Kemudian kita pernah mengalami tahun 2008 loh teman-teman ya. Tahu nggak teman-teman di 2008 itu ya klien saya itu dapat keuntungan luar biasa besar justru pada saat dia invest ya di situ ya teman-teman tahu nggak dia bisa dapat 4 kali keuntungan apa yang dia invest teman-teman ya justru karena krisis. Jadi teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah assure mereka tentunya tenangkan dulu ya jangan ikut-ikutan panik ya kasih data bahwa 98 kita pernah terpuruk luar biasa dan ternyata kita survive. 2003 pernah, 2008 pernah, ya, 2013 kemarin juga pernah. Ya, tapi kita semua survive semua dan Bapak Ibu sampai sekarang juga ada pekerjaan, ya. Jadi itu yang paling penting bahwa kita mengingatkan mereka bahwa ini semua akan berlalu kok, ya. Ini semua akan berlalu, kita akan baik-baik saja pada akhirnya, ya. Tapi, nah ini ada tapinya. Pada saat keadaan baik-baik saja itu, kalau kita tidak punya proteksi yang cukup, sayang sekali, terlanjur kita sudah putuskan, padahal proteksinya itu hari ini sangat-sangat diperlukan. Ya, kalau kita mau masuk lagi belum tentu diterima, belum tentu kondisi kesehatan kita sedang baik sehingga bisa diterima. Ya, itu. Nah, tentunya teman-teman ya kasih alternatif pembayaran tadi, kemudian kasih alternatif lain-lain, termasuk teman-teman kasih alternatif untuk menjadi agent ya untuk kita rekrut ya karena begitu concernnya dia terhadap tadi mereka tuh concernnya bukan pekerjaan tapi keamanan penghasilan teman-teman. Itu yang saya sampaikan di awal tadi, keamanan penghasilan. So, teman-teman, coba BOP-nya untuk mengundang BOP, Anda sudah mulai berpikir bagaimana nih, kita punya strategi yang mau disajikan, yaitu bagaimana mengamankan penghasilan. Itu ya bisa salah satu strategi yang Anda bisa lakukan. Itu jawaban saya, Pak Out. Baik, terima kasih Pak Eka. Ini juga mungkin masih berhubungan dengan pertanyaan tadi, kalau tadi terhadap nasabah, kalau ini Ya, adalah terhadap orang mungkin yang calon nasabah kita. ya, Ya, dikatakan kalau dalam pandemi seperti ini, kebanyakan orang menolak. Ya, dan ya. yang kedua dikatakan di sini, orang menunda membuka polis atau membeli polis dengan alasan lebih mengutamakan kebutuhan pokok. Ya, mungkin kebutuhan makan sehari-hari dan lain-lain. Seperti itu Pak Eka. Ya, coba digunakan inisiatif Pulse tadi, ya. Bahwa kita punya loh proteksi gratis, ya. Teman-teman begini, kalau saya ngelihatnya bahwa yang penting kita dapat data dulu, ya. Yang penting kita punya network dulu. Yang penting kita punya
calon-calon nasabah yang kalaupun hari ini beliau punya prioritas yang berbeda, nggak apa-apa. Yang penting kita punya data, kita pernah berinteraksi, kita pernah dikenal oleh mereka sebagai agent profesional gitu, yang juga memberikan kesempatan mereka untuk dapat proteksi gratis tadi. Ya kenapa enggak gitu ya. Jadi teman-teman ada beberapa alternatif, termasuk juga tadi alternatif ya udah ayo kita jadi agent ya. Tadi saya kasih tip untuk mengajak jadi agent itu tadi adalah untuk memperoleh keamanan ya, keamanan penghasilan ya. Saya punya strategi untuk beli ya, Bob punya keamanan penghasilan ya, baru diajak BOP dan seterusnya ya. Tapi bisa dipahami mereka punya prioritas ini itu ya. Cuman kita pertanyakan kembali, kalau teman-teman tahu ya, teman-teman tahu mereka punya kemampuan. Nah, ini kan ada orang yang punya kemampuan tapi excuse, ya, cuman pura-pura dalam tanda kutip gitu ya, jadi excuse aja. Kalau kita tahu dia punya kemampuan tapi ya cuman menghindar aja, kita bisa ajukan misalnya pertanyaan seperti ini, Pak, kalau kita tidak memiliki proteksi yang cukup, apa alternatifnya jika terjadi sesuatu musibah terkena pada kita? Tanyakan balik ya, jadi apa alternatifnya Pak kalau harus terjadi musibah ya? Biasanya kita bisa tahu kok orang yang basa-basi gitu ya, atau yang ya nolaknya itu benar-benar cuman alasan gitu ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Sekali lagi, ada yang oke, ada yang nggak oke juga kok. Dalam artian, kalau dia nggak mau ya udah next gitu, ya nggak masalah ya teman-teman ya. Sekali lagi, bisnis kita kan bukan cuma hari ini aja ya. Jadi yang penting di dalam kondisi seperti ini tetap produktif, tetap menjaring, tetap menebar, ya. Ibaratnya toko jangan tutup dong tokonya gitu ya. Gimana orang mau datang kalau tokonya tutup kan gitu ya. Tetap jualan ya, meskipun harus secara virtual tadi menggunakan WA kita bisa bikin janji temu begitu. Itu Pak Ot. Terima kasih. Kak, ini ada pertanyaan juga yang mengenai teknik sosmed tadi ya Pak ya. Ya. Sebaiknya kita share-nya jam berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, sebaiknya share-nya itu di feed atau di stories katanya. Jadi langsung di wall atau malah share-nya di stories Pak. Mungkin boleh dijawab kali Pak. Oke, dari sisi waktu, this good question Pak. Dari sisi waktu, sebaiknya teman-teman jangan terlalu pagi. Maksudnya gini, kira-kira kapan menurut teman-teman ya? Kira-kira kapan waktu yang luang buat mereka membaca? Contoh, kalau mereka rata-rata punya waktu luang untuk membaca, ngelihat-ngelihat dan sebagainya itu di antara jam 2, jam 3 karena anaknya udah selesai sekolah dari rumah, kan dia harus ngawasin anaknya juga. Kira-kira jam segitu udah lumayan santai, nah maka postinglah sekitar jam situ. Jangan Anda berpikir gini, saya posting jam 9 pagi aja, toh nanti juga pasti akan muncul di screen dia. Yang terjadi apa? Postingan Anda udah ada di bawah. Ya, akan ketiban dengan postingan-postingan yang lain, yang belakangan. Ya, seperti itu. Jadi Anda akan posting kurang lebih di waktu yang mereka kira-kira baca. Ya, jadi kalau saya jam 3-an gitu ya, jam 3-an. Seperti itu teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa tadi, Bang? Yang kedua tadi lebih di wall atau di stories. Oke. Nah, kalau di stories kan hilang ya dalam 24 jam ya. Kalau saya lebih suka di feed aja ya. Karena akan bisa dilihat terus gitu. Dan nggak semua orang lihat, nggak tahu ya. Kalau saya nggak terlalu suka lihat stories, artinya saya lebih suka ya udah scroll aja. Di feed. Makanya penting ya teman-teman, penting sekali untuk bagaimana kita punya kemampuan yang namanya apa istilahnya copywriting. Nah itu gini teman-teman, nanti ini udah banyak yang minta, jadi nanti saya akan
berikan kelasnya untuk copywriting. Bagaimana menulis judul ya, kalau di Instagram kan yang kita tulis besar-besar kan judul ya. Yang bisa memprovokasi orang untuk mau baca berikutnya. Bisa memprovokasi orang untuk stop mau baca. Ya, apalagi mau share ya, di-share dan seterusnya. Jadi itu ada ilmunya lah untuk teman-teman bisa nanti saya umumin kalau kita udah siap dengan kelasnya, kita akan umumkan bagaimana Anda belajar yang namanya copywriting, karena itu menjadi satu hari ini ya, menjadi skill yang harus dikuasain. Tadi di samping Anda menguasai one-on-one meeting lewat Zoom dengan prospek Anda, kedua adalah Anda bisa belajar menulis yang bagus tadi ya, yang to the point, nggak panjang-panjang ya, bisa dibales orang, enak dibaca, termasuk di dalam sosial media Anda bisa membaca dengan enak dan bisa dibales gitu ya, bisa di engage gitu ya. Jadi saya lebih suka di feed sih daripada di story gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Eka atas Yes. jawabannya juga. Jadi mungkin sudah menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin ini yang terakhir kali ya, atau dua terakhir kali ya. Ada Oke. pertanyaan begini Pak, ini kan sekarang kita, dan ini juga info buat teman-teman yang join di sini ya, apa yang Pak Eka katakan tadi itu benar sekali Bapak Ibu. Jadi sekarang kita bukan cuma dapat nasabah yang banyak, di Prudential juga kita kan sudah bikin BOP yang cukup besar-besar ya. Dan Ya. itu setiap BOP kita mendapatkan sekitar 1.500 sampai 1.600 agen baru loh Bapak Ibu. Wow, keren. Dari 1.600 itu, sekarang itu udah sekitar 700 orang yang sudah punya kode agen. Wow, Ya, keren. dari yang BOP kemarin Liliana dengan Windu. Nah, nanti kan hari Rabu kita ada BOP yang lebih keren lagi kan dengan Pak Ya. Richard dan juga dengan Ibu Lady Diana gitu ya. Ya. Semoga teman-teman sudah dapat flyersnya. Kalau belum nanti tanyakan ke kami ADS maupun RADD Anda ya. Ini karena ternyata Pak ada banyak agen baru juga di sini, ada agen Ya. baru gitu ya. Ada yang bertanya begini Pak, kalau saya nggak punya banyak teman, mungkin di grup WA juga nggak terlalu banyak, Facebook juga nggak banyak, atau teman-teman saya itu ya kalangan bawah lah, tidak terlalu punya banyak duit gitu ya. Ya. Kira-kira apa yang saya lakukan di kondisi seperti sekarang ini, Pak? Memberikan manfaat, memberikan value add, jadi gini teman-teman ya, salah satu contoh nih, kan banyak orang kalau kondisinya dia nggak terlalu mampu tapi masih lihat-lihat FB, masih lihat-lihat Instagram ya, Anda bisa posting yang sifatnya bermanfaat. Contoh gini, Anda baca aja mengenai salah satu artikel mengenai bagaimana berasuransi yang baik, ya, ambil aja googling aja asuransi Indonesia, ya, asuransi keren Indonesia, whatever lah, atau keuangan personal atau keuangan keluarga Indonesia. Anda googling, nanti banyak sekali artikel yang Anda bisa baca, Anda lihat, Anda baca, lalu simpulkan dengan kata-kata yang lebih sederhana. Lalu tampilkan itu di sosmed Anda mengatakan begini, saya habis membaca beberapa artikel mengenai ya pentingnya dana hari tua. Ini poin-poin yang saya dapatkan. Dah, ya, 2-3 poin cukup ya. Berikutnya saya membaca mengenai pentingnya proteksi keuangan, proteksi penghasilan. Ini poin-poin yang saya dapat. Jadi share aja. Teman-teman butuh waktu ya. Butuh waktu untuk membuild, untuk membangun Anda sebagai apa di sosmed. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya lakukan ini seminggu, Anda udah langsung viral. No, ya, butuh waktu, butuh kesabaran. Yang penting teman-teman nggak usah pusingin hasilnya, pasti akan ada hasil. Gitu. Pasti akan ada hasil. Yang penting Anda mulai aja dulu, ya, mulai aja dulu. Saya pertama kali bikin video lebih ribet lagi ya teman-teman ya. Video itu ada editing, ada naskah, skenario dan sebagainya teman-teman ya. Saya nggak yakin bisa continue teman-teman ya. Sejak November tanggal 9 pertama kali video saya keluar ya sampai hari ini ternyata udah 32 video teman-teman ya.
Jadi ya sudah ngalir aja. Kalau saya lihat video saya pertama udah ngakak nggak karuan deh ya, hancur ya. Tapi lakuin aja teman-teman, lakukan aja ya, lakukan aja. Anda nggak usah pusing dengan hasilnya, hasilnya pasti ada ya. Itu teman-teman jawaban saya. Baik, baik, terima kasih Pak Eka. Dan memang buat teman-teman mungkin yang kita juga tidak semuanya terlalu terbiasa dengan sosmed ini gitu ya. Betul sekali kata Pak Eka tadi, kata kuncinya sebenarnya kita lakukan. Karena kalau kita tidak lakukan, kita tidak akan bisa jadi ahli, begitu ya Pak ya. Kita Betul, lakukan aja pun masih butuh waktu Bapak Ibu ya. betul. Baik, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir kali Pak ya. Ya, Ada yang bertanya di sini Bu Salma dari Integrity, untuk ya, program itu kan sampai tanggal 30. Saya jawab langsung kali ya. Bapak ya, Ibu, itu sudah kita perpanjang sampai dengan tanggal 31 Mei ya. ya, Flyersnya sudah saya kirim, nanti tanya ke teman-teman ADS juga boleh. Nah, tapi ya. pertanyaannya begini Pak. Pak, setelah kita WA nasabah untuk proteksi gratis polis Pulse tadi ya, Pulse ya Bapak Ibu, untuk gratis Pulse tadi, kira-kira bagaimana cara kita follow up berikutnya supaya nasabah ini bisa beli polis Pak? Good question ya. Jadi teman-teman kasih waktu ya, kasih waktu orangnya, lalu kasih waktu orangnya untuk mengenal Anda. Makanya itulah pada saat kita sudah pancing mereka, lalu mereka join Pulse-nya ya, kasih waktu mereka untuk mengenal Anda. Dalam artian begini, ya, Anda udah harus ready nih, FB Anda, ya Anda harus ready dengan Instagram Anda, postingan-postingan sederhana tadi ya. Makanya saya bilang, coba lihat deh, 20 pertanyaan deh. Ya, Anda udah posting 10 pertanyaan aja udah bagus deh. Udah bisa kasih pamer ke mereka gitu ya, siapa Anda. Karena Anda masalahnya kalau itu teman Anda, kalau kolega Anda, kalau keluarga Anda, gampang untuk membangun kepercayaan. Tapi bagaimana kalau orang itu nggak dikenal? Dia nggak gampang-gampang kasih kepercayaan kepada kita. Kepercayaan itu kita bisa kita bikin melalui sosmed kita ya, siapa kita gitu ya. Jadi jangan cuman dan gini teman-teman, jangan sosmed itu isinya kita menyombongkan diri, enggak ya. Gitu teman-teman ya. Enggak ya, jangan ya. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk memberi manfaat pada banyak orang ya, terutama untuk bidang kita asuransi ya itu aja ya, sosmed kita di bidang asuransi. Lalu fokus saja pada salah satu aja. Anda nggak usah semuanya Anda isi, LinkedIn Anda isi dan sebagainya, nggak usah. Ya, pilih salah satu yang menurut Anda paling pas buat Anda. Ya, jadi itu Pak Hot. Baik, terima kasih Pak Eka. Mungkin sudah pertanyaan terakhir. Mungkin Pak Eka kalau ada tips-tips terakhir atau sebagai penutup buat teman-teman biar tetap bisa semangat di kondisi ini, Pak Eka silakan Pak. Ya teman-teman, nggak ada yang nggak mungkin. Sekali lagi hari ini mereka sedang butuh, sedang sangat butuh. Tinggal bagaimana teman-teman mencari, ya mencarinya. Coba cari grup WA Anda, coba sapa satu-satu. Ini benar-benar PR. Ini PR yang benar-benar bisa dikerjakan, teman-teman ya. Bisa dikerjakan dan Anda bakal sibuk besok. Ya, bakal sibuk besok. Buka WA Anda, WA grup, ya, catat nomornya satu-satu, namanya siapa, lalu bikin WA seperti tadi. Ya, WA untuk cari leads maupun WA untuk untuk bikin janji temu Zoom, ya. Coba itu teman-teman, kalau teman-teman nggak dapat 100 nama, ya besok juga mulai dari pagi sampai dengan siang, saya yakin teman-teman gampang dapat 100 nama. Dan dari 100 itu teman-teman pastilah tidak 100-100-nya nyaut. Tapi kalau nggak teman-teman kirimin 100 WA, mana mungkin teman-teman dapat balasan 15. Betul nggak? Ya. Jadi itu teman-teman, broadcast aja ya. Selama kalimat teman-teman bagus, selama niat teman-teman bagus, masa sih nggak dibantu sama yang di atas? Itu aja, Wah, Bro. gila Itu. keren banget. Yang penting kita usaha, maka Tuhan Yes. yang akan memberikan, begitu ya Pak ya. Amin. Baik, Betul. sekali lagi terima kasih Pak Eka mungkin sebagai simbolik ya Pak Bambang. Ada Pak Bambang? Thank you. Oh ya, baik ini
mungkin sebagai ya Wow. ucapan terima kasih kami ke Pak Eka gitu ya. Wah, Terima terima kasih kasih. Pak Eka Terima sudah kasih. sharing untuk region Bali dan Indonesia Timur, dan ada beberapa teman yang dari Jakarta juga ternyata saya lihat gitu ya. Dan mungkin Wow. sebelum tutup ya saya juga mau sapa di sini ada Bapak Ibu KPM Manager kita juga ada bergabung bersama dengan kita juga ya. Saya sebutkan mungkin tidak semuanya yang bisa yang masuk jadi panelis ya. Ada Bu Ariningsi di sini, ada Pak Aryase juga ya, ada Pak Reno, ada Bu Vera Hartono, ada Bu Hariniti, ada Pak Januri, ada Pak Jeffrey gitu ya. Kemudian di sini juga saya lihat ada Pak Lila Darsana juga, ada Pak Putra juga gitu ya, ada Pak Rai, oke, ada Bu Yuyung juga ternyata ya. Wah, dan ternyata ada Pak Holman juga ya teman-teman. Saya juga mau sampaikan bahwa acara kita bisa seperti ini berkat inisiatif dari Pak Holman juga gitu ya, yang sudah memberikan kesempatan dan sudah mengundang Pak Eka untuk sharing sama-sama dengan kita. Pak Holman mungkin boleh menyapa teman-teman kita di Bali. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi semua untuk para KPN leader di Bali, mungkin juga di luar Bali juga, semua leader, juga semua agent yang hadir acara ini, lebih kurang 500 orang. Wah, luar biasa. Thank you, Uta, sudah partisipasi di acara ini, dan salam sukses buat Anda semua. Wah, keren sekali Pak Holman. Ternyata walaupun Babe jauh di Jakarta, tapi tetap peduli dan tetap memperhatikan kita dan semua teman-teman yang ada di sini. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Holman. Ya. Terima kasih Pak Eka. Sama-sama. Teman-teman jangan lupa tadi follow ya Pak Eka di Tanya Eka ya untuk Itu YouTube ya. YouTube-nya Bapak Iya. Ibu ya. Silakan, banyak videonya, sharingnya juga gitu ya. Dan saya percaya kita semua akan lebih sukses lagi di bulan Mei ini. Kita sudah mulai hari yang sangat keren. Hari ini di tanggal 1. Sukses buat kita semua. Sekali lagi terima kasih dan selamat pagi. Thank you loh, buat Pak Eka yang pertama saya share, luar biasa Oke. sharingnya. Terima kasih. Thank you juga Pak Hod yang organize acara ini. Thank you, luar biasa. Ya, thank you Pak, Thank you, sama-sama. Thank you Pak Eka. Ya, mari. All work together as one. In this place there is only one vision, and that's to be the number one. We all have the right combination. Care and quality, there's no compromise. Doing the very best will be our mission. It's something that we need to realize. It's something very special in our life. We are the nation. Our values mean a lot. We are the people. Give it all we've done. With a sun in this position, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. Take one more step, One more step, never excellence. we'll do whatever it takes to touch the sky. And we'll help each shine with our aspiration. We know that we can do it if we try. We are the nation. Our values mean a lot. We are the people. Give it all we've got. With a sun in this position, we can overcome the odds. Yes, we have a valid reason to believe we are number one. We are number one. We are number Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di acara besok ya. Ada sesi leader dan juga kick off
untuk sesi agent. Sampai ketemu dan bye-bye. Thank you juga teman-teman ADS dan Pak Jerry ya ada di Makassar ya.